Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hasanuddin dan saya di sini bersama rekan saya yaitu Saya Jasmine Aura. dan kami di sini akan sedikit menjelaskan atau mengulas kembali tentang perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah I Damaskus. Dalam perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah I di Damaskus ini, terdapat sekitar 12 poin yang kami temukan. Yang pertama itu ada kodifikasi hadis. Pengkodifikasian hadis ini terjadi atau dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah untuk mengumpulkan dan menyempurnakan hadis. Hal tersebut terjadi karena untuk menjaga kemurnian agama Islam, juga untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan hadis. Nah, lalu ada yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Pada perkembangan ilmu pengetahuan ini, ilmu berkembang begitu pesat, terutama dalam 3 bidang utama, yaitu ada ilmu agama, lalu yang kedua ada ilmu sejarah, dan yang terakhir itu ada ilmu filsafat. Nah, hal tersebut mengundang Bani Umayyah untuk mendukung perkembangan ilmu dengan memberikan dana, terutama untuk puisi, pidato, dan hiburan bagi kalangan pembesar istana. Lalu yang ketiga itu ada filsafat dan sejarah. Perkembangan ilmu agama, filsafat, dan sejarah sangat penting pada masa Bani Umayyah. Filsafat dikembangkan untuk menghadapi pemikiran Nasrani dan juga Yahudi. Nah, yang keempat, ini ada sistem pemerintahan. Bani Umayyah membentuk departemen pemerintahan seperti Diwan Qadil, Qudoh, yaitu departemen kehakiman, lalu ada hakim provinsi, dan juga ada kejaksaan untuk mengatur hukum dan administrasi. Nah, lalu yang kelima ini ada sistem peradilan. Nah, pada sistem peradilan ini terdapat 3 aspek yang meliputi sistem peradilan pada masa Bani Umayyah I di Damaskus ini. Yang pertama itu ada Al-Qadau. Al-Qadau ini bertugas untuk mengurus perkara-perkara yang meliputi keagamaan gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini ada Al-Hisbah. Al-Hisbah ini yang bertanggung jawab nih untuk mengatur atau menangani masalah umum dan tindak pidana ringan ya tentang hukum ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada An-Nador fil Madolim. An-Nador fil Madolim ini mengatur kedua dari kedua yang sebelumnya yang saya telah dijelaskan, yaitu Al-Qadau dan Al-Hisbah, yaitu agama dan juga tentang hukum gitu ya. Nah, di An-Nador fil Madolim ini keduanya itu ada, dan juga pada tingkatan yang ketiga ini yaitu adalah tingkatan yang paling tinggi gitu loh di sistem peradilan pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Yang keenam ini ada administrasi pemerintahan. Pada administrasi pemerintahan ini, Daulah Umayyah memiliki 4 dewan utama nih untuk mengurus tata usaha pemerintahan pada masa itu. Yang pertama itu ada Diwanul Kharaj. Diwanul Kharaj ini bertugas untuk mengatur perpajakan. Nah, lalu yang kedua ini ada Diwanul Rasail. Diwanul Rasail ini yaitu bertugas untuk mengelola korespondensi pemerintahan. Yang ketiga ini ada Diwanul Mustagilat Al-Mutanawi'ah. Nah, dewan ini yaitu bertugas untuk mengurus properti dan harta kekayaan negara nih. Nah, lalu yang terakhir ada Diwanul Khatim. Diwanul Khatim ini bertugas untuk menyegel dokumen-dokumen yang resmi. Kemudian poin selanjutnya adalah pembagian wilayah. Kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi 5 wilayah besar, mencakup wilayah Hijaz, Yaman, Irak, Mesir, Afrika Utara, hingga Andalusia. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang Amirul Umaro atau gubernur jenderal yang mengawasi beberapa gubernur kecil. Poin selanjutnya, organisasi pemerintahan. Nah, sistem pos berkembang saat masa pemerintahan Muawiyah bin Abdul Malik bin Marwan. Kepolisian atau syurtoh
mengelola penegakan hukum dan keamanan yang tugasnya mencakup menjalankan pemerintahan hakim. Poin selanjutnya, keuangan negara. Sumber keuangan negara berasal dari pajak yang dikenakan pada wilayah-wilayah yang belum masuk Islam. Pengeluaran negara digunakan untuk gaji pegawai dan tentara, pembangunan infrastruktur termasuk irigasi, perlengkapan militer, dan hadiah untuk ulama dan pujangga. Poin selanjutnya, dalam militer. Nah, militer Bani Umayyah terdiri dari wajib militer yang berorientasi pada bangsa Arab. Pengaruh besar dari Persia terlihat dalam struktur militer pada masa ini. Angkatan laut dibangun untuk mempertahankan wilayah Islam dan memperluas dakwah, dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Poin selanjutnya, pengawalan khalifah. Sistem pengawalan ketat bagi khalifah dibentuk untuk mencegah insiden pembunuhan seperti yang terjadi pada masa khalifah sebelumnya dan percobaan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Amru bin As. Poin selanjutnya, warisan kebudayaan. Warisan fisik peradaban Bani Umayyah terlihat dalam pembangunan istana, masjid, dan rumah sakit. Beberapa bangunan penting ternama seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang awalnya adalah Katedral Santo John. Nah, dari poin-poin ini didapat kesimpulan bahwa hal ini menggambarkan bagaimana Bani Umayyah di Damaskus membangun peradaban yang terstruktur, baik dalam bidang keilmuan, sistem pemerintahan, militer, hingga kebudayaan fisik. Sistem pemerintahan dan budaya yang dibentuk oleh Bani Umayyah terus berpengaruh hingga saat ini.